pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Tak lupa pula salawat beriringkan salam tak jemu-jemunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato yang bertemakan Muslim Kreatif Bangun Indonesia. Indonesia termasuk penduduk terbanyak keempat di dunia dan berada di urutan pertama muslim terbanyak di dunia. Dan yang pastinya di setiap muslim-muslim yang ada di Indonesia pasti ada muslim yang kreatif. Atau mungkin ada seorang muslim yang masih berproses menjadi seorang muslim yang kreatif. Atau mungkin ada seseorang muslim yang masih berniat, berkeinginan menjadi seorang muslim yang kreatif. Banyak juga orang berpikir bahwa menjadi seorang muslim yang kreatif adalah suatu hal yang mudah. Tapi ternyata tidak. Mengapa? Karena ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang kreatif, kita harus bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita kenal dulu siapa diri kita. Ada di bidang apa bakat kita, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan di masa depan kita harus siap dan berani mengambil setiap peluang dan menerima tantangan di masa depan. Yang kedua, kita harus punya target di masa depan. Apa yang mau kita targetkan di masa depan? Apa yang mau kita buat di masa depan? Apa yang akan kita tampilkan di masa depan? Mau bersama keluarga, mau bersama teman, sahabat, siapapun saja boleh. Yang ketiga, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Karena dari lingkungan sekitar itulah muncullah inovasi-inovasi yang bisa menjadikan barang menjadi produktif. Tiga hal inilah yang memungkinkan kita menjadi seorang muslim yang kreatif. Bangun Indonesia menjadi lebih maju, berkembang, dan semakin terkenal di kalangan dunia dengan adanya muslim kreatif di Indonesia yang menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang sama sekali belum pernah dibuat, ditemukan oleh siapapun dengan kreativitas tanpa batas. Mengenai penemuan baru, saya ada satu cerita di zamannya Rasulullah SAW, di mana pada Rasulullah mengadakan pengajian di salah satu masjid di Madinah. Jadi datanglah seorang pemuda yang tegak gagah gitu membawa sebuah lampu yang sangat terang. Lampu apa? Yang pastinya bukan lampu listrik, bukan lampu sorong, bukan lampu disko, tapi lampu apa? Wallahu a'lam, belum pernah ada lampu yang seterang itu. Ditemukan oleh seorang pemuda yang bisa dibilang umurnya masih sangat muda sekali, yang membawakan lampu untuk masjidnya Nabi itu. Lalu Nabi beranjak dari tempat duduknya dan menjemput pemuda tersebut. Lalu Nabi mengatakan, lihatlah pemuda ini yang umurnya masih sangat muda dari segi biologis, tapi prestasinya mampu menciptakan lampu yang seterang itu. Dan Rasulullah mengatakan juga, jika masih ada anak perempuannya, maka Rasulullah akan menikahkan dengan pemuda tersebut. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, umur bukanlah patokan kita untuk menjadi seorang muslim yang kreatif. Karena pada dasarnya untuk menjadi seorang muslim yang kreatif, kreativitas itu sudah muncul dari saat kita lahir. Tapi tergantung dari orang-orangnya mau dikembangkannya atau tidak. Karena ada orang yang mengembangkannya saat dia mau lanjut usia, atau pada saat sudah menikah baru dikembangkannya, atau pada saat dia masih SD, masih TK, tergantung masing-masing orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang kreatif, banyak menciptakan inovasi-inovasi terbaru, tapi kita harus tetap memperhatikan dari apa yang kita ciptakan, dari apa yang kita buat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tariq ayat kelima yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq.
yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Quran surah At-Tariq ayat kelima. Pada ayat ini Allah memberitahukan kita agar kita memperhatikan dari apa yang kita ciptakan, merenungi dari apa yang kita ciptakan, dan Allah mengingatkan kita agar kita tidak sombong dari apa yang kita ciptakan, dari apa yang kita buat, dan kita tidak boleh ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya hanya ciptaan Allah lah yang paling sempurna. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada salahnya kita menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain, karena bisa menyadarkan kita masih banyak orang-orang yang bisa membutuhkan kita dengan kreativitas tanpa batasnya kita. Ketika kita menjadi seorang muslim kreatif yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju, berkembang, dan membuat Indonesia makin terkenal di kalangan dunia. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi